Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Dewi selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kelompok kami akan menjelaskan tentang mazhab behaviorisme Trondike dan Albert. Kelompok kami yaitu terdiri dari Syafrilia Khairunisa, Ubed Kurniawan, Uminatul Fadilah, Umi Salamah yaitu saya sendiri, dan Zahra Firdaus. Pemaparan materi yang pertama yaitu akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari Syafrilia Khairunisa. Pengertian teori behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku merupakan filosofi dalam psikologi yang menggambarkan bahwa semua hal yang dilakukan seseorang atau organisme harus dianggap sebagai perilaku. Teori ini hanya menganalisis perilaku yang tampak pada seseorang. Behaviorisme adalah pandangan yang beranggapan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan respon stimulus dari lingkungan. Teori ini menganggap bahwa manusia dilahirkan tanpa membawa bakat. Kemudian mereka akan belajar dan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungannya. Behaviorisme membantah tentang objek psikologi yang terdiri dari unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata dan beranggapan bahwa objek psikologi terdiri dari studi tentang perilaku yang nyata. Biografi Edward Letordek and Albert Bandura. Edward Letordek adalah seorang psikolog dari Amerika. Karyanya di bidang psikolog perbandingan dengan proses pembelajaran membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Ia mengabdikan dirinya untuk memecahkan masalah industri. Karena kontribusinya, Thorndike diangkat sebagai Presiden American Psychological Association atau APA pada tahun 1912. Dia juga anggota dewan dari Psychological Corporation. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang lahir di Mundere, Kanada. Albert Bandura bertemu dengan Robert Sharps dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak saat itu, Albert Bandura mulai meneliti tentang agresi pembelajaran sosial. Albert Bandura terkenal dengan teori pembelajaran sosial, yaitu salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. C. Teori behaviorism menurut Thorndike dan Albert Bandura. Menurut Thorndike, teori belajar behaviorism merupakan sebuah proses interaksi stimulus dan respon. Stimulus adalah sebuah rangsangan dan respon merupakan reaksi dari apa yang ditunjukkan stimulus. Perubahan tingkah laku akibat dari pembelajaran menurut Thorndike merupakan hal yang konkret dan tak konkret. Thorndike melakukan percobaan pada kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar di sebuah tempat yang tertutup namun transparan dan meletakkan makanan di luar tempat tersebut. Kemudian kucing tersebut melakukan gerakan-gerakan untuk mencapai makanan yang ada di luar, sampai kucing tersebut tidak sengaja menyentuh knop pintu yang digunakan untuk membuka pintu keluar. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar terjadi karena proses mencoba. Pemahaman tersebut menghasilkan beberapa dalil belajar, yaitu 1. Hukum sebab akibat, 2. Hukum pembiasaan, 3. Hukum kesiapan, 4. Hukum reaksi bervariasi, 5. Hukum sikap, 6. Hukum aktivitas berat sebelah, 7. Hukum respon, 8. Hukum perpindahan asosiasi. Menurut Albert Bandura, teori behavioristik merupakan teori yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Modeling juga dikenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi.
Selain itu, proses perhatian terhadap modeling atau tindakan yang ditiru sangat penting dalam pembelajaran, karena tingkah laku yang baru tidak akan diperoleh tanpa adanya perhatian pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan apakah seseorang akan belajar dari suatu situasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Yaitu karakteristik model. Faktor ini menjelaskan bahwa manusia lebih memungkinkan melakukan modeling pada individu dengan status sosial, ekonomi, pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu karakteristik orang yang mempelajari tersebut. Biasanya adalah mereka yang tidak memiliki status, kemampuan, ataupun kekuatan. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari tindakan yang ditiru. Konsekuensi yang semakin besar juga akan semakin menekan orang untuk melakukan modeling. Selanjutnya, saya Zahra Firdaus akan melanjutkan pembahasannya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mengaruhi dan menentukan apakah seorang itu akan belajar dari suatu situasi. Nah, menurut Albert Bandura sendiri, penguasaan pengetahuan yang kompleks itu tidak hanya bergantung pada proses pelatihan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur dari dirinya sendiri. Selain itu, agar pembelajaran dapat maksimal, harus menghadirkan model yang memiliki pengaruh kuat. Nah, menurut Albert Bandura, kepribadian manusia itu, yang pertama, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sadar, berpikir, merasa, dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Jadi, makhluk yang sadar, mampu berpikir dan merasa, dan dapat mengatur tingkah lakunya sendiri. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua, kepribadian berkembang dalam konteks sosial. Jadi, ada hubungan sosialisasi antar satu sama lain, interaksi antara satu sama lainnya. Terima kasih. Begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman, jika merasa kurang paham atau mungkin kurang jelas, bisa bertanya. Silakan.